Nathan dan Yance pulih, Jaizes punya kesempatan melawan timnas Irak. Elkan Bagot kembali ramai, peluang besar Martin Paes debut bersama timnas. Rumor Tom Haye gabung ke klub Liga Prancis semakin kuat. Kelakuan Ragnar dan Sandy Wells kian ramai. Sen Patinama tinggalkan Kasepen. Tambahan pemain timnas U20 tiba di Como. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ragnar Oratmangun belum lama ini terlihat mengusili koleganya di timnas Indonesia yaitu Sandy Wells. Ya, Ragnar dan Sandy Wells diketahui sama-sama sudah bergabung ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Nah, ketika di kamar hotel ternyata Ragnar terlihat mengusili Sandy Wells. Momen ini viral usai diposting oleh salah satu akun di TikTok, di mana dalam unggahan itu memperlihatkan tingkah random Ragnar Oratmangun. Dalam video itu Ragnar terlihat mengetuk pintu kamar hotel koleganya tersebut. Akan tetapi Ragnar justru berjongkok di depan kamar hotel Sandy Wells dan merekamnya. Di sisi lain, Sandy Wells kemudian membuka pintu kamarnya karena ada ketukan. Akan tetapi ketika pintu sudah terbuka, Sandy Wells pun kaget dan sempat mundur ke belakang karena diusili oleh Ragnar Oratmangun. Menariknya lagi, kedua pemain ini juga sama-sama merekam momen tersebut. Bahkan Sandy Wells juga bercanda memanggil pihak keamanan karena diganggu oleh Ragnar. Melihat momen ini, warganet pun heran dengan tingkah Ragnar yang terbilang random. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong disebut bersikap dingin ketika ditanya soal nama Elkan Bagot. Coach Sintayong meminta agar masalah soal Elkan Bagot untuk ditanyakan langsung kepadanya. Ya, nama Elkan Bagot diketahui tidak tertera dalam daftar skuad timnas Indonesia saat menghadapi Tanzania, Irak, dan Filipina nanti. Padahal Coach Sintayong sebelumnya nyaris tidak pernah mengabaikan Elkan Bagot dalam setiap kesempatan yang ada. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan. Mungkin Elkan yang lebih tahu, kata Coach Sintayong Selasa 28 Mei 2024. Soal Elkan Bagot dan Coach Sintayong diduga berawal dari absennya sang pemain dari pemanggilan timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala Asia U23 2024 kemarin. Karena itu, absennya Elkan Bagot masih bisa dipahami karena Piala Asia U23 bentrok dengan agenda klubnya, di mana klub juga punya hak untuk tidak melepas pemain di luar jeda internasional FIFA. Di mana Elkan Bagot kembali tidak hadir saat timnas Indonesia U23 melakoni laga playoff Olimpiade Paris 2024 di saat agenda klubnya sudah selesai berkompetisi. Di sisi lain, Elkan Bagot dicurigai mengabaikan pemanggilan timnas Indonesia karena kehendaknya sendiri, terutama saat disebut mengabaikan panggilan timnas untuk kualifikasi Olimpiade. Sebelum Olimpiade, Coach Sintayong juga melemparkan bola panas soal absennya Elkan Bagot. Ia mengindikasikan kekesalannya karena panggilannya tidak digubris Elkan Bagot. Tentang Elkan, mungkin dari media Indonesia bisa mengikuti jadwal klub atau kelakuan Elkan Bagot seperti apa, bisa cari tahu sendiri, lalu bisa dilihat sendiri Elkan bagaimana, ujar Coach Sintayong sebelum Olimpiade. Kekuatan timnas Indonesia pada laga melawan Tanzania dan timnas Irak dipastikan tidak akan lengkap, sebab bek timnas Indonesia yaitu Jaizes dikabarkan akan absen terlebih dahulu dikarenakan harus membela klubnya yaitu Venezia. Ya, timnas Indonesia akan berjumpa Tanzania pada 2 Juni 2024 nanti. Setelah itu, skuad Garuda akan berjumpa timnas Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F bulan Juni mendatang. Ya, dalam hal ini persiapan timnas Indonesia untuk 3 laga tersebut sudah dimulai. Rizky Ridho dan kolega diketahui sudah mulai berlatih di kompleks Stadion GBK. Dari 22 pemain yang dipanggil Coach Sintayong, ada beberapa pemain yang absen. Salah satunya adalah bek tengah yaitu Jaizes. Ya, Jaizes sebenarnya sudah mendapatkan restu dari klubnya untuk membela timnas Indonesia. Namun Venezia kini punya agenda penting di babak final playoff promosi ke Serie A Italia, di mana laga tersebut akan digelar pada 31 Mei dan 3 Juni 2024 nanti. Nah, agenda tersebut membuat Jaizes belum bisa datang dan bergabung ke timnas Indonesia. Setelah 2 laga di klubnya nanti, Jaizes baru akan merapat ke Jakarta. Untuk Jaizes karena dia masuk final playoff mungkin baru akan sampai pada 5 Juni 2024. Untuk melawan Irak dia tidak bisa bermain, ucap pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong. Namun bisa saja Jaizes nantinya bisa turun saat melawan timnas Irak. Bila kondisi sang pemain dalam kondisi baik dan fit dan dia ingin turun membela tim merah putih, bukan tidak mungkin Coach Sintayong akan memberikan kesempatan nantinya. Tentu ini menarik kita nantikan.
Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini buka suara terkait kondisi terkini Martin Paes. Ia menyebut bahwa Martin Paes berpotensi bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Ya, Coach Sintayong telah memanggil 22 pemain ke timnas Indonesia untuk ajang Juni mendatang. Namun dalam daftar tersebut minus nama Martin Paes. Dalam hal ini kabarnya di timnas Indonesia masih punya satu slot pemain untuk posisi kiper yang diyakini hal tersebut akan diisi oleh Martin Paes. Memang saat ini peluangnya 50-50. Saya tidak bisa menjawab kepastiannya seperti apa. Jadi saya mohon doanya dari fans timnas Indonesia agar dia bisa bermain kali ini, ungkap Coach Sintayong. Ya, Martin Paes telah resmi menjadi WNI sejak akhir April 2024 kemarin. Namun perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di FIFA kabarnya belum tuntas, di mana Martin Paes disebut terganjal statuta FIFA. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia yaitu Nathan Chuaon dan Yance Seuri yang dipastikan tidak cedera. Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji Selasa 28 Mei 2024 malam kemarin. Dikatakan oleh Sumarji, Nathan dan Yance dalam kondisi yang baik-baik saja sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. Diketahui ramai beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa Nathan Chuaon dan Yance Seuri mengalami cedera saat latihan perdana di timnas Indonesia. Dalam beberapa foto yang beredar di media sosial terlihat Yance Seuri mendapatkan perawatan dari dokter timnas. Bahkan Yance terlihat sampai dibopong staf Garuda saat meninggalkan lapangan. Banyak warganet yang mengira bahwa Nathan dan Yance cedera karena kondisi lapangan yang kurang baik. Menanggapi rumor tersebut, Sumarji pun angkat bicara. Dalam hal itu, Sumarji mengaku langsung mengecek kondisi Nathan dan Yance Seuri setelah ramai beredar kabar tersebut di media sosial. Setelah tahu dari medsos, saya langsung cek ke anaknya, sama ke dokter timnas juga, ujar Sumarji saat dihubungi Tribun News Selasa 28 Mei 2024 malam kemarin. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan hanya Yance saja yang ototnya ketarik saat latihan dan malam kemarin sudah terapi, kondisinya baik-baik saja. Nathan tidak cedera, hanya Yance tadi ototnya ketarik, kata Sumarji. Kalau Nathan tadi merasa agak kencang di lokasi hamstring yang lama, terus dia minta izin menepi, tapi tadi saya cek sudah tidak terasa nyeri, sudah diterapi juga, kata Sumarji. Gelandang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kabarnya angkat bicara setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir bulan Juni mendatang. Kabar ini pun telah disampaikan oleh SC Heerenveen yang memberikan perayaan perpisahannya bersama Tom Haye beberapa waktu lalu. Selain itu, Tom Haye juga mengonfirmasi sendiri soal kabar ini saat menjalani sesi latihan bersama timnas Indonesia Selasa sore kemarin. Tidak, saya tidak akan lanjut dengan Heerenveen. Yang saya katakan adalah saya merasa melalui beberapa tahun dengan baik, jadi saya siap untuk langkah berikutnya, ungkap Tom Haye di lapangan B Senayan, Jakarta. Awalnya terdapat rumor mengenai masa depan Tom Haye. Ia sempat dikaitkan dengan tim asal Italia yaitu Como 1907. Lalu kemudian terdapat rumor bahwa Tom Haye juga dikaitkan dengan tim papan atas Liga 1 Perancis yaitu OGC Nice, di mana rumor itu mencuat setelah pemandu bakat OGC Nice yaitu Bertinho mengatakan bahwa Tom Haye cocok untuk bermain di timnya. Dalam hal ini, Tom Haye mengatakan bahwa dirinya sedang dalam pembicaraan dengan beberapa klub termasuk OGC Nice. Namun Tom Haye belum bisa memastikan kapan keputusan tersebut akan diambil. Saya cukup tenang dan menanti langkah selanjutnya. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti, kata Tom Haye. Sen Patinama baru-baru ini berbicara soal masa depannya usai klub yang ia bela saat ini yaitu K7 resmi terdegradasi di Liga Belgia. Ia mengaku baru akan memutuskan masa depannya usai membela timnas Indonesia. Dalam hal ini, Sen Patinama masih belum tahu akan pindah atau tetap bersama K7 di musim depan. Ia menyayangkan klubnya terdegradasi, akan tetapi ia menyerahkan semuanya kepada sang agen. Ya, saya masih belum tahu untuk saat ini. Setelah musim berakhir, kita akan lihat nanti. Memang tidak bagus tim kami degradasi, jadi akan lihat setelah pertandingan timnas dan nantikan apa yang terjadi, kata Sen Patinama. Sen Patinama diketahui bergabung ke K7 pada Februari lalu. Patinama sebelumnya bermain di klub Liga Norwegia yaitu Viking FK. Sen Patinama kabarnya dikontrak hingga 30 Juni 2026 bersama K7. Namun kepastian klub yang kondisinya seperti ini boleh jadi akan mengubah rencana karirnya di musim depan. Saya belum tahu soal tawaran klub lain, itu agen saya yang tahu, Fardi Bahdim, dia yang mengurus semuanya. Saya tidak tahu, saya hanya fokus bersama timnas, pungkas Patinama. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.